Ayo, saudara, shalom, sama-sama kita berdoa dulu ya. Kita siapkan hati kita bersama-sama. Kami mau serahkan Tuhan, apa yang dilepaskan di dalam tangan-Mu, setiap kebenaran, setiap perkataan di dalam kuasa-Mu. Kami mengucap syukur kalau ada kesempatan kami untuk bisa ketemu maupun secara virtual. Urapi setiap kami semua yang mendengar, jamah setiap kami Tuhan, pakai setiap kami semuanya, untuk menyatakan pribadi-Mu dimanapun kami berada. Bersyukur buat setiap anugerah-Mu. Terima kasih. Sekali lagi kami serahkan waktu yang berharga di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, saya bisa share screen ya, walaupun saya cuma hanya beberapa ayat, saya akan coba ya. Oke, saudara, saya akan coba share tentang satu topik ya, yang dapat dikatakan tentang perangkat usang. Saya mau cerita itu. Tetapi sebelumnya, saudara, saya mau cerita tadi ya. Saya lanjutkan dari apa yang tadi Oci sempat share lah, kira-kira gitu. Tanyakan ke saya ada beberapa pengalaman yang terjadi, saudara. Jadi setelah kondisi apa yang terjadi tadi dengan sebuah tekanan yang begitu hebat, saya mulai mengerti ternyata dulu saya nggak membayangkan bahwa ketakutan yang terbesar saya adalah karena fisik. Oh ya, mumpung saya ingat sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu turut sepenanggungan Irwan buat Papa. Ya, saya percaya bahwa itu adalah tempat yang terbaik. Ya, COVID memang bukan dari Tuhan, tetapi atas izin Tuhan kita percaya itu. Jadi saya percaya bahwa ini hal yang terbaik. 2 hari yang lalu, Papa David juga dipanggil Tuhan. Kemarin ada satu jemaat SMCC yang masih sangat muda, dipanggil Tuhan juga. 3 hari yang lalu, Papa dari seorang leader juga dipanggil Tuhan. Beberapa hari yang lalu juga Kosem dipanggil Tuhan. Saudara, saya mau ceritakan sedikit apa yang sedang Tuhan bawa kami, saudara. Begitu saya tahu bahwa ternyata COVID itu menyerang mental yang lebih dahsyat, dan itu terkonfirmasi dengan begitu banyak. Saya coba kontak orang-orang, lalu mereka mulai cerita, kira-kira gitu. Mereka mulai cerita dan mereka mengiyakan semua dengan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, dari situlah, saudara, makanya Tuhan itu akan membawa kita dalam sebuah pengalaman sampai pada satu titik yang membuat Tuhan mendorong kita untuk mengerjakan sesuatu juga. Nah, akhirnya dari situ saya memulai dengan doa, saudara, setiap jam 8 malam lewat via Zoom. Ya, Irwan sempat ikut sekali. Dan ini sudah berjalan hampir 1 bulan ini. Dan dari situ, saudara, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan bawakan adalah dengan kita berdoa, saya semakin mengerti bahwa ternyata doa itu akan mendekatkan kita secara roh. Walaupun saya nggak terlalu kenal. Dari 2 hari terus bertambah, saudara, list doa kami. Sekarang udah lebih dari 100 orang. Dan setiap hari kami selalu mendengar kabar orang-orang di sekeliling kami, terdekat kami, positif. Hampir setiap hari, saudara, kami mendengar kata kritis. Saturasi di bawah 90. Mereka mutar rumah sakit tidak dapat. Dan yang bisa kami lakukan adalah cuman berdoa, saudara. Kami kontak, saudara, teman-teman medis, dan mereka berusaha untuk telepon rumah sakit apapun. Dan sampai pada satu titik, teman-teman dokter ini mengatakan gini, jangankan kami kenal dengan para direkturnya, dosen kami yang kedokteran bertumbangan semua, dikatakan. Mereka nggak dapat tempat. Bayangkan, saudara. Lalu oksigen mulai menipis semuanya, hilang semuanya. Kami berusaha selain doa, akhirnya kami rintis satgas, saudara. Dengan tim medis yang ada kami bentuk untuk konsultasi. Kami cari oksigen, saudara. Kami kejar oksigen. Saudara, saya punya teman-teman yang hebat sekali, yang dia kirim oksigen, dia lari ke sana kemari, dia kejar. Berburu regulator. Sekarang obat semuanya di-push di rumah sakit. Dan IGD beberapa waktu yang lalu tutup semuanya, bayangkan. Tidak ada obat.
Kami bekerja keras untuk berburu obat di luar pulau, sudah untuk dikirim kami dapat, kami distribusikan ke semua jemaat yang ada. Dan dari gereja-gereja yang lain yang bergabung dalam grup itu. Grup kami sekarang udah hampir mencapai 67 orang, saudara. Dan sebagian besar 90% itu penderita COVID. Dan kami sharing informasi dan kami berdoa. Dan sampai hari ini, saudara, ini terus, saudara. Dan saya tahu Tuhan membawa mendekatkan kami secara roh. Jadi begitu mereka dipanggil Tuhan, ada yang dipanggil Tuhan. Minta ampun, saudara, air mata kami terus mengalir setiap hari, saudara. Mengalir terus setiap hari. Saya baru tahu, oh ini yang namanya belas kasihan. Saya nggak terlalu kenal dengan mereka, tapi waktu acara pemakaman via Zoom hancur, kami semuanya. Setiap kali ada berita kesembuhan, kami bersorak semuanya. Begitu mendengar berita kematian, kami menangis semuanya. Tapi tetap kami percaya semua di bawah kendali Tuhan. Ya, saudaraku, itu saya mau share. Jadi temani saudara-saudara kita yang hari-hari ini lagi terpapar. Ya, buatlah mereka, aturlah waktu ketemu, doakan mereka karena itu hal yang paling mereka harapkan. Hari-hari ini kami menerima ucapan terima kasih dari baik itu keluarga yang ditinggalkan atau siapapun mereka berkata yang sembuh. Mereka selalu berkata, saya nggak tahu seandainya kami nggak didampingi apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Mereka selalu berkata seperti itu. Nah, saudara, saya akan share, saudara, dengan topik tentang perangkat usang, saudara. Kenapa kok saya katakan dengan perangkat usang? Sekali lagi bahwa kita ini adalah alatnya Tuhan, gitu kan. Nah, coba kita lihat bersama-sama ya, satu ayat ini, di Kolose 3 ayat 10 ini. Kita akan baca. Dan telah mengenakan manusia baru, ya, yang terus-menerus diperbaharui. Ini saya garis bawahi. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saya nggak masukkan dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, katakan begini, saudara. Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Nah, kita semua, saya percaya sudah diberi hidup yang baru. Kalian adalah manusia baru. Ya, oke, kita semua adalah manusia baru. Tetapi ternyata hidup yang baru dan manusia baru buat Tuhan itu nggak cukup ternyata, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dikatakan ini yang sedang diperbarui terus-menerus. Nah, dikatakan begitu. Oleh penciptanya, yaitu Allah, menurut rupanya sendiri, maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Nah, ini terjemahan dalam Indonesia sehari-hari. Jadi walaupun kita sudah menjadi manusia baru, ya, hidup yang baru, tapi Tuhan berkata, nggak cukup, saudara. Nggak cukup. Ya, kita harus diperbaharui terus-menerus. Kalau kita nggak diperbaharui terus-menerus, saudara, maka kita akan menjadi perangkat usang satu kali. Dan pembaharuan itu, saudara, menurut cara Tuhan. Saya percaya bahwa kalau Tuhan izinkan saya, yang seperti tadi Calvin juga ngomong bahwa saya termasuk orang yang menjaga sekali protokol kesehatan. Saya di rumah, setiap kali saya pulang, saya setiap hari, saya cuci hidung saya dengan alat cuci kumur, dengan air garam, dengan saya dengan masker, saya disiplin sekali dalam arti seperti itu. Dan ternyata memang di luar dugaan, ya teman saya yang namanya Taufik, mungkin Oci kenal, dia sekeluarga juga tertular positif, dan sekarang puji Tuhan udah sembuh juga. Dan yang mengagetkan dia cerita bahwa yang pertama kali ditularin itu adalah, yang kena itu adalah anaknya dia yang nomor 2. Dan yang membuat saya kaget adalah dia berkata begini, anaknya nggak pernah keluar rumah, saudara. Berarti kesimpulannya sementara adalah mungkin dia pesan makanan dan sebagainya. Dari anaknya, nular ke istrinya, nular ke dia, nular ke semua, akhirnya begitu. Taufik sempat masuk ke rumah sakit dia. Dia sempat saturasi di bawah 90. Wah, itu saudara, itu baru Tuhan membawa saya pengalaman yang baru, saudara. Jadi setiap kali saya dengar genting dan itu orang terdekat, saya langsung angkat telepon dan saya langsung berdoa, saudara, dengan mereka. Dan saya melihat mujizat. Ini pengalaman baru buat saya. Saturasi yang sudah tinggal
sudah 88 dan tiba-tiba kembali lagi 98. Saya mendengar itu dan saya melihat dari setiap kali begitu mendengar kritis, kalau saya orangnya cukup dekat, saya telepon, saya langsung doain, saya hardik ketakutan semuanya. Karena sekarang menurut teman saya dokter, sekarang ada yang namanya mental score untuk COVID, saudara. Jadi sekarang ternyata ada banyak yang mereka sampai down mentalnya mereka, sampai sakit mentalnya mereka gara-gara penyakit ini. Jadi Tuhan dengan cara yang lain, macam-macam saudara, untuk memperbarui hidup kita, yang terus diperbarui. Bisa saja saudara lewat saudara seiman kita, lewat permasalahan, konflik, dan sebagainya. Bisa saja lewat istri, anak, suami, ya kan? Bisa saja bahkan mungkin lewat sakit penyakit atau permasalahan apapun, saudara. Jadi saudara perlu tahu bahwa Tuhan itu begitu concern sekali untuk kita itu diperbaharui, gitu kan, saudara. Kenapa, saudara? Kok perlu diperbaharui? Kira-kira gitu pertanyaannya, gitu kan? Nah, pembaharuan itu, saudara, bukan hanya ada di pikiran. Saudara nggak bisa, saudara. Kita benar pikiran itu penting, tapi kalau pikiran itu nggak kita daratkan dalam sebuah pengalaman, maka kita nggak mampu untuk melakukan semuanya itu. Ada banyak orang, saya mengerti, saudara, dengan semua, oh harus begini, harus begitu. Ngerti, saudara, semuanya. Oh harus cari Tuhan, saya tahu, saudara. Dan itu selalu nasihat saya, ke setiap orang, kira-kira. Udah ini waktunya kalau dia sakit sebelum COVID pun, kamu waktunya untuk cari Tuhan. Ternyata nggak sesimpel itu, saudara. Mungkin kita masih butuh pertolongan orang lain untuk bisa menolong kita. Jangan pernah berpikir bahwa kita mampu. Saudara, kalau saya dikatakan saya ini orang yang mandiri, yes, ya. Saudara, saya bisa melakukan semuanya sendirian. Ya kan? Tapi ternyata Tuhan buat saya bertekuk lutut ketika Tuhan sedang memperbarui hidup saya. Ternyata berdoa aja saya nggak bisa, saudara sendiri. Saya butuh didoakan dulu orang, saudara. Saya butuh ditolong orang ternyata. Dari situ, saudara, saya mengatakan, ayo, apa yang bisa kamu buat sekarang? Ini, kamu badanmu masih bagus kok, fit kok. Tapi ternyata engkau dikuasai kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Ternyata kamu juga kalah dengan area ini. Saya sering khotbah tentang ketakutan, kekhawatiran. Ternyata orang yang jago khotbah, belum tentu dia juga melakukan semuanya. Saya tahu, saudara, saya mencoba merenungkan firman itu. Tapi ternyata, saya juga berpikir ternyata untuk mengalahkan ketakutan, saya masih juga butuh orang-orang di sekeliling saya. Yang mungkin butuh dia menguatkan, butuh dia mendoakan saya. Dan kalau tidak ada seperti itu, maka kami tidak akan bisa melayani mereka orang-orang sekarang. Saya janji di hadapan Tuhan, begitu saya selesai Tuhan, begitu saya sudah sembuh, saya mau layani mereka semuanya. Makanya sampai hari ini, saudara, kami terbentuk Satgas COVID yang menangani. Kami sediakan obat-obatan, kami sediakan oksigen, kami sediakan tim medis, kami sediakan vitamin, dan semuanya, saudara. Kami bekerja keras dengan semua tim yang ada, dan sampai hari ini, saudara. Kenapa, saudara, harus diperbaharui? Nah, itu kan. Karena, saudara, kalau saudara punya alat apapun ya, saudara, paling gampang ini, handphone aja kan perlu diupdate kan? iOS-nya dia atau OS-nya dia perlu diupdate terus kan? Karena begini, saudara, kita punya Tuhan yang bergerak dengan kecepatan penuh. Kita punya Tuhan yang dinamis, saudara. Jadi kalau sampai Tuhan itu yang terus mengadakan pembaruan terus, apa yang dibuat dia baru, sementara anak-anaknya ini, saudara, kuno bahasa saya, saudara, nggak mau diperbarui. Satu hari, saudara, kita ini sudah nggak up to date lagi dengan Tuhan. Itu menurut saya yang paling mengerikan, saudara. Handphone itu iOS atau OS-nya harus terus diupdate. Kalau saudara nggak update masih bisa dipakai, bisa, saudara, masih bisa. Tapi pada sampai satu titik nggak bisa dipakai lagi. Kita akan mengalami kendala-kendala dan tidak bisa terkonek dengan hal yang baru lagi dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Nah, ini kenapa, saudara, saya katakan kita ini harus up to date. Makanya kalau kita nggak up to date dengan Tuhan, kesalahan terbesar banyak gereja ini berusaha untuk up to date dengan dunia. Ya,
Dia nggak up to date dengan Tuhan, maksudnya begitu. Dia nggak kejar Tuhan tuh maunya apa, tapi dunia maunya apa. Gereja mencoba untuk menjawab dunia. Ya, jadi kalau kita nggak diupdate, maka kita nggak terupgrade dalam kehidupan kita. Yang lebih ngeri adalah kita nggak up to date dengan Tuhan. Kita sudah tidak sefrekuensi lagi dengan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan itu, jangan-jangan Tuhan sudah nggak lakukan itu. Ini hal yang paling mengerikan, saudara. Saudara pernah tahu yang namanya Kodak ya? Kalau saudara tahu Kodak, berarti saudara, tandanya saudara udah tua, kira-kira gitu aja. Tahun 98, saudara, Kodak ini memiliki 170.000 karyawan, saudara. Dan dia mensuplai kertas foto itu 85% dia suplai kertas di seluruh dunia. Tapi siapa yang menyangka beberapa tahun kemudian dia kolaps dan tutup, selesai, bangkrut, saudara. Selesai dari 170.000 karyawan. Dari 85%. Karena saudara nggak terus mengikuti. Dunia ini pun menekan setiap orang untuk harus mengikuti up to date dengan mereka. Maunya begitu kan, saudara. Tapi saya percaya, saudara, kalau kita up to date dengan Tuhan, Tuhan itu lebih mendahului dari apa yang dunia lakukan. Saya percaya itu. Jadi kalau saya punya Yesus, bukan Yesus yang kuno. Yesus itu Yesus yang gaul, saudara. Yesus yang modern, karena waktu itu di bawah dia. Jadi waktu bukan di luar dia semuanya, saudara. Kemudian di Amerika, saudara, sekarang para pengacara muda ini udah banyak yang nganggur, saudara. Karena ada yang namanya IBM Watson, saudara, yang dia bisa memberikan solusi pertanyaan-pertanyaan dasar tentang hukum. Itu hanya klik dan dia cari, bertanya, dan 90% akurat apa yang dikatakan. Bayangkan, saudara. Kemudian mobil, sekarang sudah dia diperkirakan dalam waktu 10 tahun ke depan mungkin kita mulai bergeser ke mobil listrik, saudara. Mobil biasa itu, saudara, mesinnya itu terdiri dari 20.000 bagian, saudara. Tetapi mobil listrik nanti, saudara, hanya terdiri 20 bagian. Bayangkan, yang satunya 20.000 bagian, yang satunya hanya cuma 20 bagian. Artinya adalah, ya mungkin tempat servis ke depan, saudara, kalau itu nggak dirubah, sudah nggak laku lagi. Mobil listrik sudah nggak perlu menunggu berjam-jam dalam arti servis. Mungkin hanya nunggu menit. Begitu dia masuk, dan bisa saja garansi seumur hidup. Nah, sudah bisa bayangkan apa yang akan terjadi ke depan? Ada begitu cepat semuanya akan bergerak dengan luar biasa. Televisi sekarang menjadi sarana informasi hanya untuk promosi dan iklan, ya. Tapi orang-orang lebih melihat smartphone, YouTube menggantikan semua acara yang ada. Laptop mereka menjadi teman yang lebih penting daripada apapun juga, saudara. Nah, itu kenapa, saudara, saya ceritakan ini bahwa hubungan kita dengan Tuhan pun juga sama seperti itu. Tuhan begitu concern sekali untuk kita terus diperbaharui terus-menerus sekarang. Ya, jadi itu sebabnya siapkan dirimu, saudara, untuk kita kejar Tuhan terus. Ya, kenapa sih? Kita harus diperbarui, saudara. Nah, ini, saudara. Ini kalau tanpa pembaruan ya, saudara. Apa yang terjadi tanpa pembaruan? Nah, ini maksud saya perangkat usang ya, saya salah ketik. Saudara, yang pertama adalah kita menjadi perangkat usang, saudara. Tadi saya katakan, perangkat usang itu adalah perangkat yang sudah lama, yang ya mungkin bisa dipakai sih, tapi sudah nggak bisa dipakai untuk semuanya, hanya hal-hal tertentu. Atau bahkan kalau usang ini sudah terlalu lama, saudara, ini akan jadi barang rongsokan. Ya. Saudara pernah dengar ayat yang berkata gini, seperti anak muda, seperti anak panah ya. Anak muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Oh, saudara. Anak panah. Anak panah itu apa sih? Anak panah itu senjata, saudara. Sebuah perangkat persenjataan yang akan dipakai untuk menghancurkan siapa? Musuh. Tapi apakah saudara pernah ketemu anak panah itu hanya menjadi pajangan atau hiasan di sebuah rumah, misalkan begitu kan? Tetap dihargai dong, masih. Jadi kalau saya lagi berbicara tentang perangkat usang, saudara, saya lagi tidak berbicara isu bagaimana Tuhan mengasihi. Tuhan itu, Allah itu adalah kasih. Maka dia akan mengasihi kita apapun.
Seberapa usang saudara tetap dikasih. Jadi isu saya bukan masalah seberapa kita dikasih atau mengasihi Tuhan mengasihi. Enggak ada isunya itu. Itu udah mutlak dikasih Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir kalau satu kali kita jadi perangkat usang, Tuhan enggak mengasihi. Buktinya manusia aja masih banyak kok yang mengasihi barang usang. Ada yang kolektor barang antik. Gitu kan? Atau yang lebih parah lagi ada penyakit jiwa yang namanya hoarding disorder, saudara. Hoarding disorder ini satu penyakit yang orang-orang tuh ngumpulin barang-barang rongsokan di rumahnya. Dia cemas, saudara. Kalau barang ini hilang, dia nggak tahu apa yang terjadi kalau satu kali membutuhkan. Sehingga dia rela tidur di tengah barang rongsokan. Itu dia punya kelainan jiwa yang namanya hoarding disorder. Dikatakan begitu, saudara. Nah, kita akan jadi perangkat usang, saudara. Ya, kalau kita nggak diperbarui terus-menerus dalam kehidupan kita, apa yang kita kerjakan, kita pikir itu kekinian, tapi ternyata enggak buat Tuhan, sudah. Itu sudah Tuhan nggak kerjakan. Ada banyak hal yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini, misalkan begitu. Kemudian, tidak up to date atau tidak relevan lagi, saudara. Ya, kita berusaha relevan dengan dunia, tapi kita kadang-kadang melupakan dengan Tuhan. Makanya gereja banyak mengalami kecelakaan karena dia kejarnya dunia, tren dunia, bukan dikejar apa yang Tuhan mau, yang menjawab. Di tengah pandemi ini juga menghancurkan banyak gereja. Saudara perlu tahu. Ya, saya sudah mendengar kabar banyak saudara gereja-gereja, bahkan saya sedih sekali. Sebelum pandemi mereka punya 400 jemaat dan di tengah-tengah sekarang waktu kemarin sebelum kasus COVID melonjak, saudara. Mereka waktu onset pertama kali hanya tinggal 60 orang. Dia nggak tahu kemana semua jemaatnya. Tapi saya juga mendengar kabar bahwa ada sebuah gereja yang malah menuai jiwa nggak karu-karuan, saudara. Jiwa dituai. Karena dia mengambil langkah yang tepat, karena dia udah membangun selama bertahun-tahun. Ini nggak bisa langsung ditiru, saudara. Ini kesaksian ada sebuah gereja di Jakarta ini udah membangun jemaatnya tentang iman, kesembuhan, terus dia doain. Nah, ketika COVID seperti ini, saudara, yang dikerjakan adalah mereka tetap prokes ya, saudara. Tapi begitu ada orang yang sakit COVID, ya, dia datengin, saudara. Didoakan dengan protokol kesehatan yang lengkap semuanya. Dan mujizat terjadi, bukan nantinya dia sembuh. Tapi saat itu setelah didoakan, mengalami mujizat kesembuhan itu banyak banget, saudara. Dan mereka datangin, saudara, setiap kali dikunjungi, diajak ngobrol. Dan akhirnya, saudara, mereka dimenangkan. Jadi ada orang yang kehilangan jemaatnya sampai 75%, tapi gereja ini menuai jiwa-jiwa hampir 200% daripada gerejanya dia. Terjadi peningkatan. Jadi, saudara, kata relevan ini harusnya kita melihat bahwa di tengah badai seperti ini, harusnya Alkitab katakan muncullah pahlawan iman. Gitu kan? Di tengah badai keterpurukan seperti ini, harusnya ini adalah ajang penuaian besar-besaran. Harusnya begitu. Itu kalau saya melihat apa yang Tuhan lihat. Ini adalah kesempatan di mana anak-anak Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang dunia tidak bisa lakukan. Dan kita hanya butuh Tuhan untuk menolong kita untuk melakukan semuanya itu dan menjawab semuanya itu. Hati-hati dengan kata tidak up to date atau relevan dengan Tuhan itu menurut saya menjadi poin yang sangat penting, saudara. Kalau kita nggak diperbaharui. Nah, kalau tidak ada pembaharuan, berarti tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, berarti tidak ada pertumbuhan, saudara. Itu jelas seperti itu. Tidak ada pertumbuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang merasa bertumbuh karena aktivitas, bisa saja begitu. Ada orang merasa bertumbuh karena dia dikenal, gitu kan. Tapi sebetulnya perubahan dan pertumbuhan itu yang paling tahu adalah kita sendiri, saudara. Saya paling tahu diri saya bahwa ternyata saya punya banyak kelemahan. Saya paling tahu diri saya bahwa ternyata saya rapuh di area ini. Saya paling tahu diri saya ternyata saya nggak berubah di area ini. Saya paling tahu, saudara. Bukan orang lain yang tahu. Orang lain bisa melihat, seperti tadi Oci berkata, kok bisa nangis ya? Nah, misalkan begitu kan. Ya, mungkin orang juga nggak percaya kalau saya nangis, misalkan gitu kan. Karena dulu kalau saya karate nggak boleh nangis. Tapi begitu saya di jamaah Tuhan, kayaknya air mata terus ngalir terus, saudara, saya nangis terus di hadapan Tuhan. Ya saya nggak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tapi buat saya, pembaharuan itu akan menghasilkan perubahan.
dan perubahan akan menghasilkan pertumbuhan. Tapi itu juga bukan tujuan berhenti di situ, saudara. Ini yang lebih penting, saudara. Oh, nggak ada pembaharuan, nggak ada buah, saudara. Ini yang saya mau share. Di akhir semua nanti saya mau share tentang apa yang hari ini saya mau bagikan pada saudara adalah ini. Milikilah kerinduan, saudara, dan berdoalah sama Tuhan. Kalau kita up to date dengan Tuhan, pasti kita akan mengalami pembaharuan terus-menerus. Kita akan mengalami perubahan terus. Berarti kita akan mengalami pertumbuhan. Dan kita akan menghasilkan buah. Ada 3 buah yang dicatat, saudara, di dalam Alkitab. Yang pertama adalah buah pertobatan. Mungkin kita semua sudah mengalami itu. Mengubah kehidupan kita menjadi baru. Ya. Ada buah pelayanan. Nah, ini penting, saudara. Saya lagi berdoa. Saya pasti saudara ingat ya, Oci, Cencan, teman-teman yang lain, mungkin termasuk Kelvin atau yang lain yang lama-lama, saudara. Saya masih ingat dulu tuh kalau kita berdoa itu selalu gini, saudara, kalau saya berdoa, Tuhan, pakai aku, Tuhan. Itu selalu begitu, saudara. Saya nggak tahu sih, kalau saya sendiri kok sudah mulai jarang sekali dan baru-baru ini Tuhan ingatkan bahwa kalau saya berdoa, Tuhan pakai saya, Tuhan. Karena setiap kali, waktu dulu saya bertobat, semester 3, semester 4 di kuliah, setiap hari sebelum saya berangkat kuliah, doa saya ini, saudara. Saya berdoa sebelum saya berangkat, Tuhan, pakai saya melalui studi, melalui penginjilan, karena saya mau berangkat ke kampus, dan tugas saya hanya satu. Kalau toh saya belajar dengan baik, nilai saya baik, bukan untuk apa-apa, supaya orang-orang yang nilainya kurang baik mendengar saya, dan saya bisa cerita tentang Yesus. Setiap pagi saya ngomong, Tuhan tolong pakai aku, Tuhan kirimkan orang yang bisa bersama-sama dengan saya untuk menginjil. Jadi saudara, itu doa yang dulu sering saya ucapkan terus-menerus. Tuhan pakai, Tuhan pakai. Dan tentunya saudara, kalau sampai kita tuh melayani tanpa buah, nah ini akan jadi masalah besar, saudara. Ya, buah pertobatan sudah kita punyai, tapi harus ada buah pelayanan, saudara. Buah pelayanan itu apa, saudara? Ya tentunya yang ketiga adalah buah jiwa-jiwa akan menghasilkan pertobatan. Buah pelayanan itu, saudara, akan mengubah hidup orang. Makanya saudara, sekarang ini harusnya kalau kita ini melayani tanpa buah, kita akan mengalami yang namanya overwhelm. Kita mengalami yang namanya burnout. Kita akan mengalami yang namanya kelelahan, keletihan yang begitu hebat. Kita nggak punya antusias, saudara, excited, kegairahan ketika kita melayani dalam kondisi apapun. Bukankah sesuatu yang paling menghibur kita adalah ketika kita melayani muncul buah. Tapi buah itu bukan hanya tiba-tiba hanya muncul begitu saja. Makanya tadi yang saya katakan dari atas bahwa Tuhan itu ingin memperbarui kita terus. Yang endingnya adalah supaya dalam apa yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan, itu menghasilkan buah, saudara. Ada banyak kesaksian, saudara, yang mengatakan begini. Saudara. Saya dengar kesaksian. Asyir penerima tamu aja bisa menghasilkan buah pelayanan, buah pertobatan. Orang disalamin, dia cuma ngomong Yesus mengasihimu, dia bertobat. Saya punya teman bertobat gara-gara cuma disalamin asyir. Bagaimana, saudara? Lalu ada orang yang sangat banyak, saudara, orang yang bertobat hanya karena mendengar pujian. Saudara, mendengar pujian. Hanya dia dengar pujian dan tiba-tiba dia terima Yesus. Orang gila, saudara. Hanya dimainin keyboard aja, saudara. Dan tiba-tiba dia pulih. Tanpa harus kita kebingungan. Pertanyaan saya, di mana kuasa itu lagi kembali? Untuk kita mulai berdoa kepada setiap orang. Kita datang ketika kita melayani, memimpin pujian, dan terjadi sebuah revival, kesembuhan, terjadi pemulihan dalam hidup kita. Apakah kita nggak rindu seperti itu? Saya lagi ngomong, Tuhan, tolong Tuhan, mulai pakai aku. Aku mau menghasilkan buah dalam setiap pelayanan yang ada. Dalam setiap apa yang kita lakukan. Bukan hanya membuat orang terpesona ketika dikatakan, wih keren, bukan itu. Tapi lebih keren lagi kalau ya mulai hari ini saya bersyukur, saya akan melayani Tuhan, saya akan kembali lagi kepada Tuhan. Saya mau putuskan tinggalkan Tuhan. Tapi hari ini saya putuskan untuk kembali lagi ke Tuhan. Saudara, hal-hal seperti ini harusnya terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang percaya harusnya. Miliki sebuah kerinduan yang besar. Satu kali, saudara, waktu pernikahan kakak saya, keponakan saya di Jakarta. Begitu selesai, saya membantu mewakili keluarga untuk
kasih salam di depan pintu, dan tiba-tiba saya kaget, ternyata pemain musiknya itu ada seorang pemain keyboard, dan dia begitu sudah selesai dia samperin saya dan dia tanya ke saya, "Budi, ingat saya enggak?" Dia kata gitu. Saya jujur aja saudara, saya wajahnya saya ingat, tapi nama saya enggak ingat. Saya ngomong, "Saya namamu saya lupa." Tapi wajah aku nggak ingat, kayaknya familiar sekali. Terus dia ngomong begini ke saya, saudara. Ini saya nggak lupa loh, saudara. Itu cuma baru satu orang ya. Jadi saya bisa ceritakan. Itu aja membuat saya, Tuhan terima kasih. Dia ngomong gini ke saya, saudara. Budi, ternyata dia dulu di Surabaya, di waktu kuliah. Dia ngomong, saya nggak akan pernah lupa. Karena Budi yang membawa saya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Budi yang melayani saya sampai saya terima Yesus. Jujur saudara, saya udah nggak ingat kejadian itu. Tapi dia ngomong, kau sampai hari ini saya masih melayani Tuhan. Saya nggak akan pernah lupakan ini. Ya ampun saudara, itu di tengah keletihan, kelesuan yang begitu hebat. Sepertinya Tuhan tuh siram sebuah air yang luar biasa. Gitu, tiba-tiba menjadi sekar dalam kehidupan kita. Masih ada begitu banyak orang-orang yang dipulihkan dalam kehidupannya. Nah, kemudian saudara, kita akan lihat ayat yang terakhir. Sekarang kita lihat bersama-sama. 2 Timotius 2:20 sampai dengan 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi saudara, di akhir dari semuanya ini adalah ini. Mulailah apa yang harus kita lakukan. Kejarlah saudara. Hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan dan dengan orang-orang sekeliling kita. Percayalah bahwa orang-orang sekeliling kita juga bisa memberikan hal-hal yang baru, pengalaman yang baru. Seperti tadi yang saya ceritakan. Lewat didoakan kakak saya mengalami hal yang baru bersama dengan Tuhan. Kemudian saudara, mulailah, berdoalah supaya ada buah-buah yang muncul. Engkau harus dengarkan. Buah itu bukan dari kita, tapi buah itu dari orang lain. Ya. Jadi jangan diklaim sendiri ya. Terus mendengar kesaksian-kesaksian orang-orang yang kau layani dan hidupnya berubah dan dipulihkan. Saudara, itu akan menjadi kekuatan yang besar dalam hidupmu. Saudara, miliki kerinduan, terus berdoa untuk dipakai Tuhan secara terus-menerus. Kekristenan bukan hanya menjadi baik atau aktif dalam pelayanan saja, tapi pelayanan harus menghasilkan buah. Karena Tuhan satu hari akan menuntut pertanggungjawaban. Tapi Tuhan rindu sekali untuk kita semua diperbaharui supaya kita menghasilkan buah buat Dia. Dan kita tidak menjadi perangkat usang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat segala hal yang Engkau lepaskan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau punya rencana atas semuanya. Hamba-Mu selesai, tapi Engkau tidak pernah selesai. Kami berdoa dan kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Anda baru saja menyaksikan pengajaran dari United Community Church. Jika Anda ingin tetap terkoneksi dan terupdate dengan message-message kami, pastikan sudah subscribe channel YouTube kami dan terkoneksi dengan Instagram kami. God bless you.